Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita masih dapat beribadah kembali kepada Tuhan, masih di tempat masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan tetap akan bekerja, Tuhan tetap akan melawat kita pada pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini kita memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Pikirnya pagi hari ini kita memberikan hormat kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih memberi kami kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin memuji, menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau hadir di tempat kami berada. Dimanapun kami berada, kami yakin percaya jamaah Tuhan akan menjamah kami. Terima kasih Yesus. Saatnya Tuhan kami ingin menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, kami mau beri pujian kami kepadamu Tuhan. Berikan hormat kami kepada Tuhan Yesus, Allah kami, Tuhan kami yang layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Beri puji, beri puji, beri hormat, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, datang menyembah. Katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Haleluya, berkuasa, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Sing haleluya, yes, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia Tuhan. Dan mulia Tuhan, namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah
Sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Yesus Allah yang layak disembah. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami beri pujian kami kepadamu. Kami beri hormat kami kepadamu Tuhan. Sebab Yesus Allah yang layak disembah. Yesus Allah yang layak ditinggikan. Yesus Allah yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulialah nama-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ya ralabayara syada ralabayara sikaralabo. Ya ralabayara syada bayara sikaralabo. Haleluya. Ya ralabayara syada ralabayara sikaralabo. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami sorakan haleluya, kami sorakan bagi Raja kami. Karena Engkau Allah yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala puji-pujian hanya layak bagi Tuhan. Haleluya. Ya ralabayara syada labayara sikaralaba. Ya ralabayara syada labayara sikaralaba. Haleluya. 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 Yesus Allah yang layak, Yesus Allah yang layak, Yesus Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan atas hidup kami, atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sampai dengan pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan. Meskipun Tuhan Yesus kami tidak berkumpul, tapi kami akan percaya tuh kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami akan percaya kuasa Tuhan ada terus Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan oleh sebab itu ya Bapak, kami yakin dan percaya semua umat Tuhan yang sedang beribadah pada pagi hari ini telah menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, telah menikmati penyelamatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau agungkan nama Tuhan, kami mau sembah Tuhan kami. Karena Engkaulah Allah penolong kami, karena Engkaulah Allah Tuhan Yesus yang sanggup Tuhan Yesus melindungi kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yakin tidak terbatas karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak terukur kasihnya untuk menebus hidupku. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, tak terbatas karyamu Tuhan di dalam duniaku. Terbatas karyamu di dalam duniaku. Tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta
dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Hanyalah Engkau Yesus Tuhan. Tak terbatas karyamu Tuhan di dalam duniaku. Terbatas karyamu, Yes. di dalam duniaku. Tak terukur kasih-Mu. Kau menebus hidupku, dengan Kau di sisiku. Ku kalahkan semua musuh, bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Sama-sama ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, haleluya, Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertahta dan berkuasa, hanya Engkaulah Yesus Tuhan kami. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah Yesus Tuhan, dasar yang kami harapkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggi nama-Mu, dipuji Tuhan pagi hari ini. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dari yang ku harapkan, lebih dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Takkan pernah biarkan pencobaan, biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Sama-sama katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Let's say tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak dengan segenap hati saudara, dengan segenap hati, Raja keagungan.
keagungan. Tinggi, yes, namamu dipuji Tuhan. Dipuji, Hormat, kemuliaan. Tinggi, namamu dipuji. Hormat, kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja, yes, keagungan, Raja keagungan, Raja, keagungan. Sekali lagi katakan, Raja keagungan. Haleluya. Raja kami, Tuhanlah Raja kami. Haleluya, haleluya. Namamu kami puji Tuhan, namamu kami tinggikan. Bersama rohmu kami pasti menang. Bersama dengan Tuhan kami akan dapat menang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kalau Tuhan bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami, tidak ada satu pun perkara yang mustahil dalam hidup kami. Kami pasti menang Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena Tuhanlah beserta dengan kami. Allahku beserta denganku. Yes. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu Tuhan, hanya Engkau kepastian bagiku. Katakan, Tuhan yang bersama dengan kami, yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Haleluya. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Apapun yang kita hadapi saudara, sekalipun kita berada di dalam lembah, percayalah kalau kita bersama dengan Tuhan, semua tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita akan menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun jalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun
Meskipun hidupku tak menentu, hidup tak menentu, katakan hanya Engkaulah Tuhan, kepastian bagiku. Amin. Haleluya. Oh, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, yang berjalan bersama dengan kami. Ku tak takut, ku tak gentar. Yes. Kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari jemaat Tuhan akan lebih sungguh-sungguh pujian ini. Tuhan yang bersama kami, Kau yang berjalan bersama kami Tuhan. Amin. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekali lagi sambil angkat tangan kita sama-sama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Oh, haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan Allah yang berjalan bersama dengan kami. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak akan gentar, karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan berjalan di sisi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kemenangan berada di pihak kami. Apapun masalah kami, kalau Tuhan beserta dengan kami yakin dan percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah penolong kami. Haleluya, haleluya. Tangan-Mu Tuhan yang pegang hidup kami. Kami tahu Tuhan itu suatu jaminan bagi kami, kalau Engkaulah Allah yang menolong hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhanlah yang
yang bersama-sama dengan kami. Jemaat Tuhan, apapun masalahmu, kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, tidak ada satupun perkara yang tidak dapat kita lakukan. Tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat kita atasi kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa. Kami meminta Tuhan Yesus berjalanlah bersama-sama dengan kami. Peganglah tangan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami manusia yang lemah. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan kami akan menuju pada dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Tuhan akan mengangkat kami lebih tinggi. Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun karena Tuhan beserta dengan kami. Apapun Tuhan Yesus masalah kami yakin Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami imani pujian kami ya Tuhan Yesus. Dan inilah menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kira sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biar akhirnya firman Tuhan boleh ada di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sembunyikan beliau di belakang salib-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan dan selamat beribadah walaupun secara online untuk seluruh jemaat GSJA El Shaddai Petojo Jakarta Barat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ruth Wijaya yang mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Allah pada minggu pagi hari ini. Memperkenalkan diri saya, Pendeta Andreas Puji Sutanto. Saya melayani di GSJ Batu Tulis dan saat ini sedang merintis penggembalaan di daerah Sunter. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi pelaku firman, saudara. Kenapa saya menyampaikan firman Allah ini? Tuhan menuntun saya karena saat ini banyak orang hanya mendengar tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saya mau katakan bahwa kalau kita hanya mendengar saja tetapi tidak melakukannya, saudara, melakukan firman dalam kehidupan kita, maka jangan mengharap mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan pelayanan kita. Mari kita akan membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita semua pernah pergi ke sebuah mall atau gedung-gedung yang bertingkat. Mungkin secara tidak sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah melihat ada suatu benda yang warna merah. Dia biasa dipasang di atas Ethernet, saudara. Ya, mungkin dari gedung satu sampai gedung yang berikutnya, ya, dipasang tersambung daripada benda itu. Dan ada kabel-kabelnya. Tujuan daripada pengusaha mal memasang itu, kalau di mal kan biasanya hawanya dingin, saudara, sehingga pada waktu terjadi sesuatu kebakaran di gedung itu menjadi panas, sehingga benda ini akan berdering, saudara. Ya. Ini ada di gedung-gedung dan juga ada di mal-mal, semua dipasang pengaman seperti ini, saudara. Tujuannya apa? Kalau ada kebakaran bisa terdeteksi dan benda ini akan berdering. Begitu juga dengan Tuhan menciptakan
roh di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena roh kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kapan Tuhan memulihkan kita, saudara? Pada waktu Dia mati di kayu salib. Barang siapa yang percaya akan nama daripada Tuhan, maka dosa keturunan dari Adam dan Hawa ya dihapuskan oleh Tuhan, dan roh kita kembali dipulihkan. Pada waktu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, saudara, sehingga roh mereka menjadi padam, saudara. Tetapi oleh karena kasih daripada Tuhan, hukuman dosa, hukuman daripada keturunan itu telah dihapuskan sehingga roh kita dipulihkan lagi, saudara. Roh itu terdiri dari intuisi, komuni, dan hati nurani. Ya, mengapa kita pada waktu kita berdoa, kita bisa mengeluarkan, meneteskan air mata? Karena apa? Roh kita sudah dipulihkan, saudara. Intuisi itu kemampuan. Pada waktu kita berdoa, kita bisa mengerti, mendeteksi, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hati nurani adalah sesuatu yang terdalam di dalam kehidupan, di dalam roh kita. Ya, pada waktu kita melakukan dosa, benda itu akan berdering, saudara ya. Kalau kita sampai melakukan dosa terus kita nggak pernah merasa apa-apa, saudara, itu menandakan bahwa roh kita sudah mati. Ya, tetapi roh kita pada waktu kita percaya bahwa Yesus ya sudah menebus dosa-dosa kita, Dia telah mati, maka roh itu sudah dipulihkan kembali oleh Tuhan, saudara ya. Makanya setelah Tuhan memulihkan roh kita, Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pelaku firman, saudara. Seperti tadi dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 ya. Kita bukan hanya mendengar firman saja. Kita harus mempraktekkan kehidupan firman itu dalam kehidupan kita, saudara, supaya Pak, mujizat dan kuasa Allah terjadi dalam setiap keluarga dan pelayanan kita, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini ada dua, saudara, perumpamaan tentang orang yang tahu akan firman Allah tetapi tidak melakukannya. Yang pertama dilambangkan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-23 sampai 24, kita akan baca. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, ia segera lupa bagaimana rupanya. Mengapa Tuhan memberikan perumpamaan mengenai orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya? Dilambangkan dengan cermin, saudara. Ya, pada waktu kita melihat cermin, saudara ya, cermin rohani kita adalah firman Tuhan, saudara ya. Pada waktu kita melihat firman Tuhan, kita akan melihat dua hal. Yang pertama, akan melihat Allah yang sempurna. Dan yang kedua, kita akan melihat diri kita yang tidak sempurna, saudara. Saya yakin di dalam kehidupan kita, di rumah atau di kantor, dimanapun juga, pasti kita akan melihat apa yang dinamakan cermin, saudara. Itu namanya cermin jasmani kita. Tujuan kita bercermin, saudara, untuk melihat kerapian kita, saudara. Pada waktu kita akan pergi ke kantor, saudara, kita bisa merapikan rambut kita bisa merapikan baju kita, supaya kita bisa melihat diri kita itu rapi, saudara. Coba kalau kita pergi ke kantor, kita tidak pernah bercermin, saudara. Kita ngambil apa aja, kita akan lupa, saudara ya. Sehingga pada waktu kita ambil, karena kita tidak melihat cermin, saudara ya, kita akan memakai lipstik ya, atas lipstik warna merah, yang di bawah warna hitam, ditertawain orang, saudara.
supaya kita bisa melihat kelihatan hidup kita, melihat kita bisa rapi pada waktu kita mau datang ke gereja atau ke kantor, kita melihat cermin jasmani itu, saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, bagaimana supaya kita bisa tahu kita berdosa, kita bisa tahu kita melakukan kesalahan, karena kita melihat firman Tuhan, saudara. Ya, pada waktu kita melihat firman Tuhan, akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, banyak kesaksian-kesaksian. Pak, suami saya luar biasa setelah dia bertobat, dia ketemu dengan Tuhan, dia membaca firman Allah. Sekarang yang dulunya menjadi penjahat, sekarang dia menjadi orang yang sangat baik. Kenapa? Dia ketemu dengan satu pribadi yang namanya Yesus, saudara. Biarlah kita senantiasa menyelidik firman Allah itu yang adalah cermin rohani. Ya, pada waktu kita dekat dengan Tuhan lewat firman-Nya, kita dekat lagi lewat cermin rohani kita, maka hati kita, roh kita akan selalu diperbaharui. Yang kedua, perumpamaan orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-6, saudara ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 49. Itu perikopnya dua macam dasar. Kita akan membaca di ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya, saudara. Jadi orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya, saudara, diperumpamakan seperti dua macam dasar, saudara ya. Kita pasti tahu mengenai cerita ini, saudara ya. Dua macam dasar, saudara ya. Ada dua rumah yang menjadi perbedaan antara satu dengan rumah yang lain, itu dilihatnya sama, saudara. Tetapi yang membuat perbedaan adalah rumah yang satu didirikan di atas batu, ya, pakai pondasi. Yang rumah yang satunya lagi didirikan di atas pasir. Atas pasir, ya. Saya yakin pada waktu badai melanda, pada waktu banjir melanda, kira-kira mana rumah yang mana yang akan roboh? Saya yakin bahwa yang akan roboh duluan adalah rumah yang tanpa dasar, yaitu rumah yang di atas pasir, saudara. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Yesus adalah batu karang yang teguh. Kalau hidup kita tidak didasarkan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, saudara, maka lambat laun, saudara, kehidupan kita akan sirna. Tetapi pada waktu kita tetap teguh di dalam Tuhan, meskipun badai boleh datang dalam kehidupan kita, saudara, kita akan tetap kuat. Karena kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Rumah yang satu dibangun di atas pasir. Ya, kalau kita membangun kepercayaan kita bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada ilah-ilah lain, saudara, maka kehidupan kita akan hancur, saudara. Ya. Beberapa tahun yang lalu, saudara, Jakarta pernah dilanda banjir, saudara. Ya, biasanya banjir ini 5 tahunan. Kebetulan kami tinggal di daerah Sunter, saudara. Ya. Tetangga kami membangun rumah, saudara ya. Itu lain daripada yang lain, saudara. Kan biasanya perumahan ini sama, saudara ya. Dibangun ya oleh pemborong yang sama. Tetapi orang tetangga kami membangun nggak ada jendela, saudara ya. Dia cuma pintu, terus dia ada tangga ke bawah. Nah, saya tanya, kok ini bangunannya antik ya? Karena membangun ini
pakai Wong Sui. Nggak lama kemudian banjir melanda, saudara. Pada waktu saya lewat, itu sedang mengeluarkan air dari dalam rumah. Saya pikir, wah seringkali makanya orang-orang yang percaya dengan tahyul-tahyul, yang tidak percaya Yesus, nah itu akhirnya begini. Sok pinter, saudara, ya akhirnya rumahnya kebanjiran. Bukannya dia dapat berkat, malah dia menyusahkan diri sendiri, saudara. Jangan kita percaya ilah-ilah zaman sekarang, saudara. Tetapi kita percaya akan Tuhan yang membuat kita semakin kuat, saudara. Waktu dulu saya kecil, karena saya dilahirkan dari keluarga Konghucu, saudara, sehingga pada waktu emak kami meninggal, saudara, saya dipakai baju putih-putih, sudah serba putih, saudara, ya. Terus pagi-pagi sebelum engkong atau emak kami dimakamkan, saudara, saya dan seluruh keluarga yang lainnya lagi, saudara, itu berkumpul di depan jalanan, saudara, membakar, saudara, bakar rumah-rumahan, saudara, ya, rumah-rumahan, ada televisi, ada rumah yang bagus. Saya tanya kepada mah, kok kayak gituin buat apaan? Udah nanti kalau ini dibakar, engkong dan emak bisa senang di sana, ya, punya pembantu, punya TV, ya kan, punya sepeda motor, punya mobil di sana. Tapi setelah saya besar, saudara, menjadi hamba Tuhan, saya baru sadar, saudara, ternyata kalau ingat masa lalu, saya cuma dibodohin, saudara, ya kan. Kalau saya sekarang saya ingat, saya jadi tertawa. Nah, kalau kita dibakarin seperti itu, saudara, mobil-mobilan, ya kan, televisi, di sana mau dicolokin di mana, saudara? Nah, inilah orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Tetapi marilah kita membangun, saudara. Membangun diri kita untuk bukan hanya mendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Karena pada waktu kita menjadi pelaku firman, kita akan melihat mujizat dan kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kita mengalami pandemi yang berbulan-bulan, bahkan lewatin daripada 1 tahun ini, saudara, ya, banyak terganggu, banyak gereja-gereja yang online, saudara. Kita tidak lagi bisa ngobrol satu dengan yang lain. Tetapi jangan, saudara, kita undur daripada Tuhan. Tuhan mempunyai rencana, mempunyai maksud yang indah di dalam kehidupan kita. Percaya terus akan firman-Nya, saudara, sehingga mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan dipelihara Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun kita mengalami masa-masa pandemi saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan ini semua, dan kita bisa kembali ibadah secara onsite, saudara. Seterusnya saya akan lanjutkan akibat orang, saudara, yang tahu firman tetapi dia tidak melakukannya. Yang pertama, tidak akan bertumbuh, saudara. Mungkin secara jasmani bertumbuh, ya, dari mulai bayi, dewasa. Tetapi secara rohani kita kerdil, saudara, mati. Mari kita baca di dalam Yohanes 15, saudara. Yohanes 15 ayat yang keempat dan kelima, saudara, ya. Beginilah bunyi firman Allah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop mengenai pokok anggur, nah kita pasti sudah mendengarnya saudara ya. Dan kita seringkali mendengar lagu-lagu di sekolah minggu. Yesus pokok, kita caranya, tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus adalah pokok saudara, dan kita adalah caranya. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil memetik daripada sebuah tangkai pohon saudara, mungkin pada waktu kita petik pohon itu tidak mati saudara, tapi lama kelamaan ini daun yang saya petik lama-lama akan kering dan mati. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Yesus digambarkan mengenai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, saudara. Jangan sampai kita keluar daripada ranting itu. Kalau kita keluar terlepas daripada ranting itu, maka kita akan mati. Karena apa? Kita tidak menyerap sari-sari yang dari dalam pohon itu, saudara. Yesus adalah pokok. Dia akan mengeluarkan sari-sari di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berbuah banyak, sehingga kita menjadi sesuatu yang kuat, menjadi sesuatu yang berarti bagi dunia ini. Karena apa? Kita tinggal di dalam pokok anggur. Pokok anggur itu adalah Yesus, saudara. Jadi jangan pernah kita tinggal daripada Tuhan, saudara. Kalau kita tinggal daripada Tuhan, kerohanian kita akan kering dan mati, saudara. Ya, ada banyak orang datang ke gereja yang membawa Alkitab sama, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi yang membuat perbedaan orang itu, saudara, mereka sama mendapat firman Tuhan, tapi yang membuat perbedaan mereka tidak pernah melakukannya, saudara. Ya, sehingga pada waktu badai dan tantangan dalam kehidupan kita mudah menangis, putus asa, menyalahkan orang lain, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan istri suami kita. Jangan, saudara. Tetapi kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ingat, tetap tinggal pada pokok anggur, yaitu Yesus. Nah, pada waktu kita tetap tinggal pada pokok anggur itu, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita akan kuat, saudara. Karena apa? Kita tinggal di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Ya, sehingga kita bisa berbuah. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, akibat orang yang tahu firman Allah tetapi tidak melakukan. Yang pertama, tidak akan bertumbuh. Yang kedua, tidak akan menjadi berkat di dalam pelayanan kita, saudara. Menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena nggak bertumbuh, firman itu tidak dilakukan, sehingga hidup kita tidak menjadi berkat di keluarga kita, di pelayanan kita dicemooh orang. Kenapa? Kita tidak melakukan firman. Tetapi kalau firman Allah hidup dalam kehidupan kita, saudara, kita akan berapi-api menyalurkan kuasa Allah. Orang yang sakit ditumpang sembuh. Bukan hanya gembala, pendeta, tetapi kita semua kalau percaya Yesus ada dalam diri kita menumpangkan atas orang yang sakit. Orang yang sakit akan disembuhkan. Yang ketiga, akibat orang yang tahu firman Allah tetapi tidak melakukannya, orang itu tidak akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau kita ingin melihat kuasa dan mujizat Allah, sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, akibat orang yang tidak tahu firman Allah tetapi tidak melakukannya, orang ini akan mengalami kematian rohani, saudara. Ya, oleh sebab itu, yang pertama, biarlah saudara tetap bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Yang kedua, biarlah saudara, hidup saudara, pelayanan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, saudara terus untuk melihat kuasa dan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Terus saudara berkatakan firman dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Saya tidak perpanjangkan firman Allah pada pagi minggu hari ini, saudara, tetapi biarlah firman Allah yang kami sampaikan boleh menjadi berkat
ya dalam kehidupan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GSJ ALCA di Petojo. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah, memakai setiap kita untuk menjadi pelaku firman, sehingga mujizat dan kuasa Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi hari ini, di minggu ini Tuhan, kami boleh mendengarkan akan kebenaran daripada firman-Mu. Biar Engkau akan mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang melihat daripada ibadah ini secara online ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar Engkau akan menjamah tangan-tangan mereka, kehidupan mereka ya Tuhan, supaya mereka bukan hanya pendengar, tetapi mereka boleh menjadi pelaku firman. Biar Tuhan Engkau akan memberkati gereja GSJ ALCA Petojo lebih lagi ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Ruth Wijaya, Ibu Pendeta, Ibu Gembala, biar Tuhan Engkau akan mengurapi lebih lagi ya Tuhan, memakai Tuhan. Meskipun kami dalam masa pandemi saat ini COVID-19, tetapi kami percaya kuasa dan mujizat Allah yang akan memampukan dan menguatkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah pada minggu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan dan lawatan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat berkat dan lawatan-Mu dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik saudara, kita tadi berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Terima